Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana sudah minang TV sadonyo. Alhamdulillah hari ko kita bersuah balik aja dusana sadonyo di dalam sebuah liputan khusus yang kami langsung berada di aula masjid yang ada di asrama haji. Oke, dusana sudah minang TV sadonyo. Hariko adalah pelantikan sebuah momen yang bersejarah oleh Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Padang Kota yang ada di Kota Batam. Hari ini adalah sebuah pelantikan dan tasyakuran Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Padang Kota yang dilakukan di ruang An-Namiroh Asrama Haji Batam Center. Oke, di sana Soro Minang TV dapat kami laporkan juga dalam kesempatan ini sebentar lagi acara akan dimulai pelantikan dan tasyakuran Bundo Kanduang tersebut. Maka sebelum kita meliput kegiatan dari Ikatan Keluarga Padang Kota, maka kami all crew Soro Minang TV selalu menyampaikan dan berdoa kepada Yang Kuasa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahi keberkahan kepada Dusana Soro Minang TV sadonya. Oke, Dusana Soro Minang TV dalam kesempatan ini terutama warga-warga Batam asal Padang Kota yang belum tidak punya kesempatan untuk hadir di dalam rangka pelantikan Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Padang Kota yang ada di Kota Batam, mungkin bisa saksikan live streaming kita di fanpage Soro Minang TV. Tapi jangan lupa menekan atau memfollow akun fanpage kita. Selanjutnya ikuti juga live streaming kita langsung dari channel YouTube-nya Soro Minang TV. Maka bagi Dunsana yang belum dan baru mengikuti Soro Minang TV bisa melakukan menekan subscribe, menekan like dan memberikan komentar atas acara pelantikan Bundo Kanduang Ikatan Padang Kota tersebut. Dan jangan sampai lupa menekan tanda lonceng sehingga dapat mengikuti seluruh notifikasi setiap program-program yang langsung secara live dari Soro Minang TV. Oke, Dunsana Soro Minang TV sadonyo. Ini persiapan, mungkin Pak kameramen bisa kita sorot bagaimana suasana daripada ruangan Namiroh samping masjid yang ada di asrama haji. Bagaimana bundo-bundo Kanduang kita dengan pakaian-pakaian yang sangat pakaian-pakaian tradisional Minang ya. Hari ini bisa kita saksikan langsung saja. Nah, bisa kita saksikan bagaimana suasana dari Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Padang Kota dalam rangka menyambut kegiatan tasyakuran dan pelantikan Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Batam Kota. Sudah mau dimulai? Ya. Sudah mau dimulai? Sebentar ya. Oke. Dusana Soro Minang TV. Mungkin Pak kameramen di sini juga sudah hadir tokoh masyarakat, orang tua kita Pak Darlispon. Lain tak lupa kok, lupa tadi kena berang nah dan pecat jadi orang Minang kok kecil kan. Nah di samping Ustadz Sarul, kalau kecil rekanan tidak tinggi walau seketek dari Wak. Beliau ketua IKPK Kota Padang ya, Kabupaten Ikatan Keluarga Padang Kota yang ada di Kota Batam, yaitu Bapak Haji Alfian. Sana Soro Minang TV. Berikutnya Pak Joni ketua harian ya. Karena selalu berhubungan jawab beliau kok. Karena ketuanya sibuk. Betul beliau rakyat dulu. di delegasi tadi ya. Padahal Pak Ji kok ada orang lain acok urusan Jawa gitu. Tapi kalau urusan di KPK ke Pak Jon tadi dia gempar. Di samping beliau Damas Masri ya. Ya Damas. Betul. Di sana Soro Minang TV alhamdulillah sambil menunggu tamu-tamu undangan lainnya mungkin kita berbincang-bincang sedikit sebelum acara dimulai. Mungkin dengan tokoh masyarakat lah awal kayaknya Pak Darlispon baru menanga Soro Minang TV gitu. Nah mungkin kita coba lah berbincang-bincang dengan beliau sebentar. Belum mulai kan Bu MC belum ya? Swanta pamit tadi ya sama Pak kan? Oke. Nusana Soro Minang TV, Suara Minang TV, live streaming fanpage di Facebook dan YouTube channel Soro Minang TV.
Ambo kini Dusana Solo Minang TV duduk bersama Bapak Darlis Pon, salah seorang warga Batam asal Sumatera Barat yang ketokohannya semua orang sudah pada tahu. Hari ini alhamdulillah, kau yakin apa sebagai undangan tokoh masyarakat kan? Atau bangga, sebentar lupa, sebentar cepat kau celo. Ke Dusana Solo Minang TV, kami coba berbincang-bincang dengan beliau dalam rangka tasyakuran pelantikan Bundo Kandung Ikatan Keluarga Padang Kota. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak nampak. Alhamdulillah, Ya. berkat doa bersama gitu. Dari dulu mau diko sementu atau Belum berubah lah. belum berubah lah nah. Rambut dalam kecil. Pak, Ya. hari ini Bapak hadir di sini Ya. sebagai orang IKPK, tapi awak tahu apa si Junjung kalau tidak salah ya? Ya, ya. Dharma Seraya. Oh, Dharma Seraya. Dalmas Raya kan? Orang Sebagai Sumando, Padang Kota. orang Sumando, Padang Kota. komentar Bapak terhadap acara kini apa? Ambo selaku yang dituakan, ditinggikan seranting, tentu kita laki-laki membutuhkan pendamping Betul. para wanita. Ya, Di Minangkabau disilakan dengan bundo-bundo. betul. Nah, saya selaku orang tua tentu berharap ada generasi wanita atau generasi muda-muda yang sukses di Kota Batam ini. Masya Allah. Harus mampu membimbing anak kemenakan kita untuk masa depan. Iya. Itu harapan kita yang pertama sekali. Ya. Nah, dan kedua, mungkin ya, kita tanpa ada bimbingan daripada bundo-bundo, tentu saja anak cucu kemankan kita tidak terarah. Ya. Nah, kita butuh mengguide mereka, kita butuh membimbing mereka Ya. semampu kita agar bundo-bundo IKPK khusus ini sukses dalam menjalankan tugas dan amanah. Amin. Dan kalau kecil orang, apa namanya itu? Bundo-bundo adalah tiang nagari. Betul. Betul. Bundo-bundo adalah suri tauladan. Ya. Nah, bundo-bundo adalah ibu negara. Nah, maka disinilah kita mesti peduli membimbing mereka, mengguide mereka, mendampingi mereka sampai mereka menjadi bundo-bundo yang tauladan dan sukses masa depan. Yang bisa membimbing, karena kalau bundo ko elok, insya Allah anak elok. Insya Allah. Masya Allah. Dusana Solo Minang TV, Pak. Apa namanya? Kini gue kan semakin banyak ya organisasi Minang, alhamdulillah kan semakin bertumbuh ya Pak ya. Oh iya. Semakin bertumbuh dengan berbagai kalangan. Ya. Di setiap IKA kabupaten itu ada gemanya, generasi Ya. mudanya, ada bundo kanduangnya. Ya. Apakah Bapak melihat itu sebagai sesuatu yang seperti apa? Solo lombek lo gua. Ya. Damas Raya lombek lo gua. Ya. Padang Kota lombek lo gua. Ya. Apakah itu bagian dari sebuah perpecahan atau sebuah persatuan kalau menurut Bapak sebagai tokoh Minang? berpikiran positif. Ya. Amba berpikiran positif. Itu sebuah dinamika. Ada perbedaan. Ya. Nah, dalam perbedaan itulah kita bersatu. Ya. Artinya Oke. munculnya IKPK, munculnya Solo, Ya. Juang tidak apa-apa. Nggak ada masalah. Gitu. Munculnya sekarang kita masuk ke hampir dunia politik. Betul. Betul. Ya. Silakan saja. Ya. Bagi saya itu alhamdulillah sebuah dinamika kita anggap dengan hal yang positif. Nah, Ya. itulah dinamika yang akan tersaring ya di apa namanya? Diayak, ditampi, akan atahnya ke sisi surah. Betul. Makanya kita berpikir positif lah. Jadi harapan kita adalah seluruh organisasi kabupaten kota yang ada di Kota Batam, tentu harapan Bapak sebagai orang tua itu adalah benar-benar menjadi satu kesatuan orang Sumatera Barat yang ada di Kota Batam itu sendiri ya Pak ya. Tugas kami tidak akan pernah berputus asa dan tidak pernah akan habis selalu memberikan bimbing nasihat kepada mereka sampai tercapai cita-cita mereka. Terakhir Pak, komen tentang Mubes IKSB yang ke-9 Patang, kok lain mau ikuti ya Pak sengene, dan harapan terhadap ketua umum yang baru. Ada suatu harapan baru, ada keinginan orang menjadi ketua.
Ya. Itu hal-hal yang luar biasa. Ya. Karena menjadi ketua orang Sumatera Barat itu butuh hal-hal yang luar biasa. Itu hal. Nah, Ya. sekarang muncul ketua kemarin dengan musyawarah mufakat, ya. Sejarah nih, Pak, ya. Musyawarah mufakat muncullah ketua yang Betul. terpilih. Itu Ya. yang bagus ya. Ya, ya. Kalau kita puting-puting itu ya. Suka nggak suka, mereka pasti ada barisan sakit hati ya Pak ya. Kalau musyawarah mufakat itu sebuah tahapan yang bagus. Saya bersyukur sukses ya kemarin. Walaupun saya nggak sempat hadir, Betul. kondisi kesehatan dan bisa lagi kan. Doa kami semoga ketua yang terpilih ini menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Amin. Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Mohon dukungan untuk Suara Minang TV ya Pak. Ya. Amin. Salah satu kami komunitas kecil orang Minang yang ada di Kota Batam membuat bagaimana pemanfaatan media sosial itu secara positif. Ya Pak ya. Media sosial kan laksana. Masya Allah. Tagline-nya Pak, tolong baca saya. Suara Minang TV, suara orang awak. Suara Minang TV, suara orang awak. Masya Allah, terima kasih Pak. Kita berbincang dengan Ketua IKPK. Pak Haji. Tagak nak ada Pak Haji. Tagak saya duduk. Agak, Pak. Ya, lewat sama soal tagak Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Haji Alfian gue paling susah dosa nak Minang TV untuk bisa kita pertemukan. Kok diundang, ambo ndak bisa. Tapi kini suka atau tidak suka tapaso ambo todong. Inilah adalah mungkin warga Batam asal Sumatera Barat yang mungkin alum mengenal ikolah Ketua Umum Ikatan Keluarga Padang Kota, Bapak Haji Alfian. Pak Haji, pertama tentu kita bersyukur dengan menggeliat kembali Bundo Kanduang nih, Ya. Bundo Kanduang IKPK di masa Pak Haji kan begitu ya. Betul. Pasti ada hal yang lalu juga sudah dilakukan oleh pengurus yang lalu yang baik. Tentu Pak Haji pingin jauh lebih baik lagi. Harapan Pak Haji terhadap organisasi-organisasi sayap IKPK khususnya Bundo Kanduang dalam rangka bagaimana membuat IKPK itu juga semakin berkibar seperti apa sih sebenarnya gitu. Baik, makasih Suara Minang TV. Suara orang awak. Suara orang awak. Insya Allah siang hari ko Bundo Ikatan Keluarga Padang Kota akan kita kukuhkan. Ya. Harapan kita tentunya peran dari Bundo-Bundo Iko dalam berorganisasi tentu membawa dampak kebaikan buat Ya, warga insyaallah, amin. Ya. warga Padang Kota Ya. khususnya. Ya. Terutama yang kita inginkan tentunya bagaimana peran dari Bundo-Bundo Iko sesuai jo adat kita limpapeh rumah gadang. Tonggak dari rumah gadang itu Ya. membuat suatu bundo-bundo kuat untuk Betul. membuat menghasilkan suatu Betul, ya. peran di dalam kemasyarakatan. Betul. Sesuai juga kamu kita tahu bahwasanya bundo atau ibu kau tentunya peran awal madrasah untuk pendidikan Ya, anak-anak. Itu sebenarnya yang utama kok Pak April. Iya. Jadi peran bundo kau yang utamanya sebenarnya kan di rumah. Tapi dengan dinamika global sekarang, Ya. tentu kok peran-peran kau untuk di luar kita perlukan juga. Betul. Jadi kita butuhkan untuk sinergi kebersamaan dan tentunya energi-energi positif yang akan ditimbulkan oleh bundo-bundo kau dengan kegiatan-kegiatannya. Ya. Yang tentunya untuk bisa memajukan perempuan-perempuan di Batam kok. Khususnya Khusus anak kenakan kita. anak Batam kok dan bundo-bundo IKPK. Wah, insyaallah. Pak Haji, tentu seperti wak tanyong ke tokoh masyarakat gitu tadi, orang Sumando IKPK, tentu bermunculan bundo-bundo yang lain di kabupaten kota yang lain. Dalam konteks kebersamaan, tentu kita berharap bundo-bundo yang ada di seluruh IKA kabupaten kota tentu adalah merupakan satu kesatuan bundo untuk orang Minang. Komentar Pak Haji seperti apa? Ya, ambo memang sama pendapat ambo juga Pak orang tua kita Pak Haji respon. Iko kan dinamika dalam berorganisasi. Ya. Kita berharap dengan adanya semua organisasi Bundo Kanduang yang ada di Sumatera Barat di IKA tentu lebih meningkatkan tali silaturahmi antara bundo-bundo Iko dan bisa bersinergi untuk membuat terutama acara-acara
dan juga melestarikan adat istiadat kita gitu. Betul. Karena itu juga walaupun kita di tanah rantau kok adat istiadat kok kalau jangan sampai lupa gitu. Masya Allah. Terutama generasi kedua kita ya Pak Haji ya. Orang Minang tapi lagi di Batam. Karena anak-anak kita lah istilahnya tentunya enggak paham betul nama ngerti. Betul. Kita berharap apa pemahaman dari bundu-bundu itu memberi pengetahuan tentang adat istiadat itu akan membentuk karakter orang Minang sejati. Masya Allah. Pak minta ke Pak Joni. Pak Joni, secara teknis ikut acara tentu Pak Joni yang mengorganis lah dalam tanda petik walaupun ada panitia. Pak Haji saja sampai tadi ke Pak Haji. Nah Pak Jon, bagaimana bentuk persiapan bundo-bundo gitu dalam pelaksanaan acara ini? Ya, kalau untuk persiapannya kemarin udah diadukan sama kita serahkan ke bundo yang untuk diakun ini ada ketua panitianya kan. Nah, jadi kita memberi support aja. Betul. Jadi mudah-mudahan acara aku berlangsung dengan lancar dan berhasil ya. Amin. Minta doa dari Coro Minang TV yang ini ya. Ustaz dah sekolah tak ada. Oke, Pak Joni Damas, terima kasih banyak Pak Haji. Alhamdulillah di sana Solo Minang TV tentu harapan daripada pengurus IKPK bagaimana pelantikan ini bisa berjalan dengan lancar hendaknya. Insyaallah sebentar lagi panitia sudah beres-beres ya untuk melaksanakan. Selamat Pak Haji. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang kami untuk melakukan liputan. Insyaallah kita akan liput acara ini. Sekali lagi selamat dan sukses untuk IKPK Kota Batam ya. Oke, ayo di sana Solo Minang TV kita coba memprepare ini adalah suasana daripada pelantikan pengurus Bundo Ikatan Keluarga Padang Kota itu sendiri. Boleh? Lagi prepare. Oke. Persiapan tasyakuran. Mungkin Pak kameramen kita set di siko apa Lena, ya kan? Oke. Ya. Sana Solo Minang TV kita menunggu pelaksanaan acara tasyakuran dan pelantikan Bundo Kanduang. Ya kita lagi menunggu pelaksanaan acara pelantikan serta tasyakuran Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Padang Kota. Kok gitu ya? Dapat kecil. Ya. Oke, di sana Solo Minang TV sadonya ikuti taruh
liputan streaming Suara Minang TV di fanpage Suara Minang TV dan channel YouTube Suara Minang TV. Kita ikuti taruh streaming kita dalam rangka pelantikan dan tasyakuran Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Padang Kota langsung dari asrama haji di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Alangkah senang hati kami mencari undangan dan Allah datang. Pai baralik ke simpang kanan, baralik dari urang Sumando. Dewa katu tarif berjalan, anca acara kita mulai saja. Kapaya kumbuh naik oto, painyu di malam sanayan. Sambutlah salam dari Ambo untuk seluruh tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pairawan Kapariaman, singgah sabanta di Painan, Bapak je Ibu dan Budiman, salam hormat Ambo aturkan. Yang terhormat Haji Dr. Andes dan Spon, yang terhormat Bapak Haji Alfian Ruslan selaku Ketua Umum IKPK, yang terhormat Bapak Haji Zulkifli selaku Penasihat IKPK, yang saya hormati Bundo Haja Estasnida sebagai Penasihat Bundo IKPK, yang saya hormati Bundo Haja Nur Diana, dan yang saya muliakan dan saya banggakan para tamu undangan yang hadir pada saat ini. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara pengukuhan Ketua IKPK dan pelantikan pengurus Bundo IKPK periode 2020 sampai dengan 2024. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliau khatamul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya perkenalkan saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Dusen Amir untuk membantu acara pada kesempatan ini. Berikut susunan acara kita pada hari ini adalah pembukaan lagu Indonesia Raya, lagu Minangkabau, lagu Padang Kota Tercinta, kalam ilahi, doa, laporan ketua panitia, pelantikan, tari indang, kata sambutan Ketua Bundo IKPK, kata sambutan dari Ketua Umum IKPK, kata sambutan penasehat IKPK, tausiah, tari piring, isoma, dan diakhiri dengan hiburan. Langit galau hujan ringai, balari ama make baju. Sebelum acara kita mulai, lebih rancak gitu baca bismillah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Anak lalu badan talantang, ijan sampai nyamuk mencolok, mencari cara nonanlah datang. Pinang sangkap yang minta digato. Inilah dia persembahan tari persembahan dari Ananda Bundo IKPK. Disilakan.
sungguh merdu si buluh berendam, didendangkan parah di bandaraya. Kepada hadirin dipersilahkan dahulu, mari bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semua tamu undangan dan hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Benang linar. Di belakang menang siap, di belakang menang siap. Di belakang aku siap. Hadirin diperkenalkan duduk kembali. Acara selanjutnya lagu Minangkabau dan diikuti dengan lagu Padang Kota Tercinta yang akan dibawakan oleh Bundo IKPK. Disilakan. Ayo Bet.
Kensington. Iya. Dari hati. Kasih bang. Kaleng-kaleng macam tak cukup lagi. Nanden Cintu Pusako Undo sajak dulunya rumah gadang nan sambilan uang rangki yang nyoba lirik nan di halamannya Nanda
sistemnya bisa nggak itu? Apapun kondisinya bisa dikondisikan. Iya. Kota
Bundo is the best. Salut. Ya Pak, maaf kesalahan teknis masih ada. Selamat semangat. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Oh, nanti kita Beko ulang lagi Bundo cewek. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya. Puasu majan awak ramah jesopan. Berikut amalan perbuatan kita dengarkan tilawatil Al-Quran. Semoga menambah amal jopalo. Inilah pembacaan kalam ilahi oleh Ustaz Sahrul. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sini, alah. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
وأولئك هم المفلحون وأولئك المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tenang hati kita ya, bunda-bunda mendengar pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga yang mendengarkan dan yang membaca sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang Ibu M, Ketua Bundo Kandung Kecamatan Bengkong. Jo takzim memohon doa. Doa dikabulkan, janganlah sombong. Amalkan Al-Quran sepanjang masa. Dalam masyarakat, tolong menolong. Acara selanjutnya di Dr. Ramdes Darlis Pon FM. Kepada Bapak Haji Darlis Pon, disilakan. Inilah kalau kondisi orang Sinekot ya. Kita terima segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala ke dalam ucapan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yurfa'u masyidah. Ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma qul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya bil ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan pengasih dan penyayang, bimbinglah pondok-pondok IKPK kami. Semoga koordinasi pondok yang semakin berkembang. Amin ya Rabbal. Ya Allah, Tuhan semesta alam, tentulah pondok-pondok IKPK kami menjadi suri tauladan. Semoga mampu memimpin anak cucu dan keponakan. Ya Allah, Tuhan pemberi berkat, bimbinglah pondok-pondok kami dalam bermusyawarah. Semoga akan melahirkan generasi yang soleh dan soleh. Ya Allah, Tuhan ilahi, bimbinglah pondok IKPK kami. Semoga menjadi limbah untung dalam negara. Semoga menjadi payung kami menuju surga ilahi. Rabbana atina fid
Baiklah, tadi kita sudah berdoa, membaca Al-Quran. Nah, tiba saatnya kita melihat dan menyaksikan tarian dari Sumatera Barat, tari piring, yang akan dipersembahkan oleh Santi dan kawan-kawan. Disilakan.
lagi bundo. Tepuk tangannya yang meriah. Pak, walaupun bundo-bundo laba umur tapi masih energik ya Pak. Tak kalah juga orang bundo. Oke, baiklah. Berburu kepada hilalang, bertamu rusa hitam balangnya. Selagi waktu masih panjang, izinkan Ketua Panitia mengucapkan sapatan 2 kata. Kepada Ketua Panitia, Noftari dipersilakan. Selamat datang Pak Chandra beserta istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang sekali lagi bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini dalam acara tasyakuran dan pelantikan pengurus Bundo di KPK. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan ke baginda besar Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Ibu BKO KPK Kota Batam, Bu Hilda dan Pak Chandra. Yang saya hormati Bapak Ketum IKPK Kota Batam Pak Haji Alfian Ruslan. Yang saya hormati Bapak KH Pak Joni. Yang saya hormati Dewan Penasehat IKPK Kota Batam, Bu jurnalis, ada Bapak Danis Pon, Ibu Eltas Nida, Mami. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua IKA Kecamatan. Yang saya hormati Buya Safari Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir Buya. Yang saya hormati bundo-bundo perwakilan dari Bundo Kandong Kota, perwakilan Bundo Kandong Kecamatan. Yang saya hormati pengurus IKPK yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Yang saya hormati bundo-bundo IKPK. Yang saya hormati Nini Mama, alim ulama dan cerdik pandai. Serta yang saya hormati teman-teman organisasi dan panitia pelaksana acara serta para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang ini kita berhasil mewujudkan pelaksanaan acara tasyakuran dan sekaligus acara pelantikan pengurus baru Bundo IKPK Kota Batam ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, terutama kepada seluruh panitia dan tim pengisi acara yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara tasyakuran dan sekaligus acara pelantikan pengurus baru Bundo IKPK Kota Batam pada hari ini. Dan tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur dan sponsor yang telah membantu memberikan dana untuk kelangsungan acara ini. Semoga acara ini menjadi ajang silaturahmi untuk kita semua dan merupakan fondasi awal yang kuat untuk kemajuan dan kesuksesan bundo-bundo IKPK ini ke depannya. Allahu Akbar. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai ketua panitia juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Izinkan saya menutup kata sambutan ini dengan pantun Minang. Banyaklah kayu di dalam rimpo, adonan ketek, adonan gadang. Sekian dulu nandari ambo, beko dilanjutkan de apa nanti belakang. Makan karipik di tepi sawah, karipik nenjan sampai tajak tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, bundo-bundo, model itu ketua bersemangat, awak tetap harus semangat ya bundo-bundo. Semoga IKPK Kota Padanggo tetap jaya next berikutnya. Baiklah, acara berikutnya sedikit tausiah dari Buya Safari Ramadan sebelum kita masuk ke acara. Beri indang ya bun, sabar ya bun. Baik, kepada Ustaz Safari Ramadan dipersilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Siku saya nak ketua. Dan kita mau benar. Dia sudah ini jatah. Jatah sudah ini acara banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka babundo kasadona laisana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kita hormati Ketua Umum IKPK Pak Haji Alfian Ruslan. Saya selalu Pak Ketua. Dan ceramah itu ada jauh-jauh. Sumanto IKPK. Iko yang ketua baca. Aku lagi di sekolah kadang sampai SD. Pak Chandra, saudaraku mantan Ketua KPK. Insyaallah nanti 2024 anggota DPRD Kota Batam. Daerah pemilihan Saguluang. Kalau ada orang Saguluang, orang KPK tidak memperjuangkan beliau, kamu yakin pasti kualat. Pasti kualat. Jadi abatulah beliau. Orang tua kita Pak Haji Rizwan beserta Ibu, dan sehat selalu. Lama kita dapat sebut orang tua kita, makin energi beliau. Ada ketua harian, ada Pak Sekretaris, ada ketua Bundo Kandung IKPK. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung poin saja karena waktu zuhur akan masuk. Bu Ketua, ya Bunda. Hasil riset 2022 ke berapa penduduk Indonesia Bunda? 275 juta. Kata Roma Irama 275 juta penduduk Indonesia. Baca Roma Irama 275 juta penduduk Indonesia 2022. Anak muda kita 15 juta itu bermasalah tentang mental. Itu baru anak muda. Belum lagi bapak-bapaknya, belum lagi emak-emaknya. Itu riset terbaru di 2022. Kenapa hari ini banyak umat manusia bangsa Indonesia 275 juta ini terkena gangguan mental? Gangguan mental itu bukan berarti gila, bukan gila nanti Tuhan akan keedaran belok kiri, itu bukan itu, tapi bermasalah tentang mental. Apa masalahnya? Ada yang penuh dengan kegelisahan. Ada kalau ceramah, mau ceramah belakang tidak lama. Udah kerja 10 menit. Gangguan mental ini Bunda, ada yang gangguan mental penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kesedihan, tidak pernah tenang, tidak pernah nyaman, selalu dikejar-kejar dengan kesusahan di dalam kehidupannya. Kenapa ini terjadi? Karena banyak umat manusia, masyarakat Indonesia yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bahasa sekarang ini, kita perlu healing. Tahu healing Bunda? Harus sembuh kita. Banyak hari ini orang yang ingin mencari kedamaian dan ketenangan datang ke mall, ke Grand Mall, ada yang baru. Datang ke Nobaya Hill, datang ke Pambil, baik ke Jabatan 1 sampai ke Jabatan 6.
mulai pantai Jambatan 1 sampai ke pantai Kaliorang, mencari ketenangan dan kedamaian. Dapatkah ketenangan itu? Dapat, tapi hanya sesaat saja. Karena ketenangan yang sesungguhnya itu adalah dekat dengan yang memberi ketenangan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, Bundo dan Uda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupan di dunia ini manusia yang menjalaninya supaya mendatangkan ketenangan, supaya merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan, merasakan damai di dalam kehidupannya, maka oleh sebab itulah diturunkan oleh Allah namanya agama. Untuk apa agama? Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mengenal Allah. Bu, kalau agama tidak diturunkan oleh Allah, lain kenal kita jauh Allah. Nah, kita tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena hanya mengenal Allah itulah yang mampu mendatangkan ketenangan. Lain kok kageren mall bundo sehari semalam habis kita shopping di situ, lain ke tanah kita enggak? Tidak, timbul masalah baru. Ya kan? Maka agama ini diturunkan oleh Allah sebagai pegangan kita supaya kita mampu mendapatkan solusi dengan dinamika kehidupan. Sedih itu pasti kita rasakan Bundo. Setiap manusia pasti ada masalah. Setiap manusia pasti punya kegagalan. Setiap manusia punya kesedihan. Ada yang suaminya meninggal dia sedih, betul? Ada yang anaknya meninggal sedih, betul? Ada yang dia menginginkan tujuannya tapi tidak tercapai, dia sedih, dia gelisah, dia kecap, betul? Itulah dinamika kehidupan. Untuk mendapatkan solusi itu, maka manusia harus mengenal dirinya dan mengenal Allah. Kata ulama sufi disampaikan oleh guru kita Pak Haji Daliswan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri, kenal dia dengan Tuhannya, maka dia mengenal, mengetahui rahasia kehidupan ini. Kalau dia sudah mengetahui rahasia kehidupan ini, kehidupan dunia ini dia jalani dengan penuh ketenangan dan kedamaian benar-benar. Sedih kita selama tahun 2022, orang kampung itu urangan diri. Tidak benar. Kenapa itu? Tidak ada solusi lagi. Ketika dia punya masalah, ketika dia di dalam kesedihan, tidak ada tempat mengadunya. Padahal Allah telah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kita tidak minta tolong kepadanya? Karena kita tidak mengenal Allah. Ibu kita belum nampak anak muda itu yang gantung diri itu 1 bulan sebelum kejadian itu yang nelpon kamu, datang ke rumah. Bahkan acara ketika waktu pengajian intervensi itu ketua datang beliau. Abu kenal beliau di mana? Waktu Ambo khutbah Jumat di Tanjung Puncak, beliau menjadi jamaah di saat itu. Di saat Ambo khutbah di mana nih beliau? Ambo tanya, datangnya kamu diciumkan tangannya paluannya bu? Iya, Ambo nama almarhum itu. Saya tadi sampaikan beliau, boleh Ambo minta sama beliau, boleh Ambo datang ke rumah beliau, disampaikanlah permasalahan kehidupannya. Ternyata almarhum itu dosa anak kita itu sedang di dalam kegalauan. Setiap kita punya masalah, Bunda. Ada yang masalah dengan istrinya, ada yang masalah dengan ekonomi keluarganya, ada yang masalah di tempat pekerjaannya, dan lain sebagainya. Banyak permasalahan kita. Hidup itu penuh dengan masalah. Kalau tidak mau bermasalah, mati sudah. Tidak usah hidup. Manusia ini pasti hidup mengalami permasalahan. Bahkan hidup ini menangis betul. Lah iya kita menangis, lah meninggal besok mana? Itulah kehidupan. Tapi kita harus mampu menjadikan solusi supaya kehidupan di saat kita sedih-sedihnya tidak berkelanjutan.
Di saat kita gelisah, gelisahnya tidak berkepanjangan karena kita permasalahannya diadukan kepada yang mengatur kehidupan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi datang beliau ke rumah disampaikan. Setelah itu ternyata ada masalah beliau. Pasal buat Dinda, dekatkan diri kepada Allah. Baca lo mendekatkan diri kepada Allah dia. Caranya sholat. Manusia itu diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali adalah untuk menyembah kepada aku, kata Allah. Kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu sesungguhnya bunda-bunda adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya Allah perintahkan kita sholat. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah jalannya bagi orang yang beriman untuk dekat dirinya kepada Allah. Sholat itu berdialognya kita dengan Allah. Sholat itu perjumpaannya kita dengan Allah. Sholat itu berbisik-bisiknya kita dengan Allah. Maka sholatlah kita agar kita dekat dengan Allah. Orang yang sholat pun belum tentu dia dekat dengan Allah. Apalagi kita yang tidak pernah sholat. Lah sembahyang kita kan benar. Sembahyang benar. Tapi hati tidak tenang. Batal. Sembahyang kita hakikatnya tidak nafas. Sembahyang kita di KPK mau sampaikan. Banyak kita yang sholat mulai kita lahir kecil diajarkan sembahyang dari guru-guru dari orang tua kita mengaji. Sampailah tua kita sembahyang, tapi kita membaca bacaan sholat tidak tahu arti bacaan sholat itu. Ya benar. Aku tanya Pak Bundo yang ada di dalam kok, lai apa bacaan sembahyang benar? Lai tahu artinya? Hah? Podcast itu sudah dites kok digigit. Kira gitu. Lai boleh podcast? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Artinya biasa Subhana rabbiyal a'la. Itu cara Ustaz yang kedua. Itu masalahnya Ustaz itu tak apa-apa. Ada kesimpulan tadi berdua di situ lagi pertanyaan. Jadi benar, Maha suci Allah, Engkaulah yang Maha. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Engkaulah yang Maha Agung. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya, langsung kita puji Allah. Rabbana walakal hamdu. Ya Rabb, ya Tuhanku, hamba memuji Engkau. Jadi kalau kita sholat, kita pahami betul arti bacaan sholat itu, kita bisikkan bacaan itu, kita sampaikan, kita bicarakan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau umi jodoh, kalau ada masalah jangan laporkan ke tetangga. Kasih laporkan bunda? Jangan laporkan ke kawan dake. Laporkan ke siapa bunda? Allah. Kini bakawan dake. Bisa baca kongsi? Aku tahu rahasia bunda tu. Oh begini repot kita. Adukanlah itu kepada Allah. Jadi ini bunda-bunda, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hari kehidupan di muka bumi ini semakin banyak masalah. Tantangan ke depan semakin besar bunda-bunda. Solusinya cuma agama. Kalau umat manusia hari ini tidak beragama, karena agama ini diturunkan oleh Allah, Islam ini diturunkan oleh Allah agar kita mendekatkan dirinya kepada Allah, maka manusia ini kehidupannya terlunta-lunta. Setiap hari orang depresi, setiap hari orang stres, setiap hari orang gelisah, setiap hari orang galau. Bahkan tidak tentu arah kehidupannya. Tetapi orang-orang yang beragama, orang-orang yang mengenal dirinya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun cobaan kehidupannya, dia bersabar karena sesungguhnya datangnya daripada Allah dan kembali kepada Allah.
Apapun yang dia dapati, dia bersyukur kepada Allah, karena datangnya daripada Allah kembali kepada Allah. Maka oleh sebab itu Bunda, Allah menyuruh kita ibadah, perbanyak ibadah kita, perbaiki kualitas ibadah kita. Bagi siapa yang memperbaiki kualitas ibadahnya, sesungguhnya dia sedang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kualitas ibadahnya baik, hubungannya dengan Allah baik, maka dia tampil dalam kehidupan sehari-harinya menjadi pribadi yang baik pula. Maka Allah menyuruh kita berzikir, berzikirlah, berzikirlah engkau kepada Allah. Zikir itu Bunda, banyak kita beranggapan zikir itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Perbanyaklah zikir kata Allah. Bukan hanya perbanyak zikir sebelum dan sesudah sholat itu kita baca. Bahkan kita bawa pakai pakai tasbih. Ada orang yang canggih gini yang pakai dari tangan kau gitu, pulang dari umrah tu kan. Untuk apa? Menunjukkan bahwa kita selalu ingat kepada Allah. Boleh pakai itu, boleh. Zikir itu kata Jalaluddin Rumi, seorang filosofi, seorang sufi, ulama sufi. Zikir itu bukan hanya butiran-butiran tasbih yang kita astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Tasbih itu, zikir itu bukan hanya butiran-butiran tasbih yang kita baca. Tapi zikir itu adalah butiran bacaan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita berzikir sebanyak-banyaknya sudah sholat, boleh dianjurkan dulu supaya kita dengan Allah. Tapi Allah menyuruh kita untuk selalu ingat dengan Allah dimanapun kita berada. Maka Bunda, zikir itu ketika Bunda mendapatkan nikmat, ada baca alhamdulillah, itu zikir. Tadi sedang menyanyi Bunda mati ya Bunda, ada baca astagfirullah. Zikir itu Bunda. Tadi tak kerangan, tadi radio Pak Thomas. Abu Sultan tadi kata, apa tuh biayanya? Itu zikir. Ada permasalahan, sabar dia. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Hari-harinya hatinya ketukan-ketukan tasbihnya, ketukan-ketukan zikirnya menyentuh ke dalam jiwa dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sesudah sholat dibacanya sebanyak-banyaknya, bahkan dia tidak pernah pulang ke rumahnya cepat. Ditanyalah, kamu mau dah tadi? Berapa tahun udah ya? Udah nah. Mau dah tadi kalau kamu makan aja di masjid, mengajar masjid, berzikir kepada Allah. Di rumah ada barasot dan puasa. Bukan itu zikir. Zikir itu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Kamu langkah baca bismillah, kamu masak sudah berzikir kepada Allah. Di setiap aktivitas kita, relung-relung jiwa kita mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain tahu dulu ada anggota dewan dari PAN naik meja petang, lupa dia berzikir kepada Allah. Lupa dia itu. Karena manusia itu sifatnya lupa. Ada kadang kita manusia ini, kadang dia marah, kadang kita ada baca tadi itu dah kayak orang rame. Coba berdua tadi akan ada orang berzikir. Karena kehidupan ini banyak ujiannya ini. Setiap manusia ini tidak ada yang tidak bersalah. Jangankan kita, para nabi dan rasul pun bersalah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita cuma manusia yang telah lama ditinggalkan oleh Rasulullah. Manusia itu kadang marah, karena marah itu adalah sifat fitrahnya manusia. Tapi bagaimana kita harus mampu mengendalikan itu? Tidak sembarang. Sedangkan menilai Amboko kan ustaz suka baca ceramah, lain daerah dia susah aja mengendalikannya. Apalagi mencari kemungkaran itu, betul. Tapi kita berbeda dengan politik. Jadi ini bunda-bunda
Maka oleh sebab itu perbanyaklah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mau sampaikan Bapak sangat ke bulu-bulu kaudah jadi kesadanya. Jangan sampai bertarangan ada kita orang Minang lain gantung diri cukuplah yang 2 tahun gini kok. Sedih gitu. Karena orang Minang itu adalah orang yang dibesarkan di surau, orang yang selalu di masjid, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih gitu orang Minang kok. Ternyata gantung diri mungkin hanya masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Kenapa itu bisa? Karena kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sebab itu mudah-mudahan tugas kita sadar. Kalau kami orang tua kita Pak Haji Respon sebagai pendakwah untuk menyampaikan kaum kita, maksud kami menyampaikan, mengamalkan itu. Yang lebih gampang itu belum menyampaikan, yang susah itu mengamalkan. Maka kita sama-sama uli bundo udah kesadaran kita kembali. Kita adalah pendakwah mengajak manusia kepada jalan Allah, ajak anak, istri, tetangga kita, mengajak diri kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita hari kita harus rindu dan cinta kepada Allah. Betul. Tak kenal maka tak sayang maka tak rindu dan rindu dengan Allah. Cinta enggak dengan Allah? Pertanyaan aku, kenal dan mudah dengan Allah. Bagaimana mungkin kita akan cinta, akan rindu, akan sayang kepada Allah kalau kita tidak mengenalnya? Atau bayangkan banyaklah orang sembahyang itu ketika sembahyang dan sembah ke Ka'bah. Apa kalau di Makkah baik umrah bodoh bertanya ke bodoh, kalau bodoh baik umrah bodoh kapan ada sembahyang? Saya dah. Aku langsung ke Ka'bah. Karena orang langsung ke bawah kan. Kita kurang Ustaz, jangan ke bawah Ustaz, itu sudah kebiasaan. Padahal sholat itu menghadap kiblat dan kita menghadap ke bawah kan. Boleh kalau itu boleh yang ke bawah boleh. Tergantung bagaimana kekusukan kita. Jadi masih apa kemudian perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, karena ibadah itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir pesan pertama bundo sembahyang beribadah, pahami bacaan sembahyang, setelah itu artinya harus paham. Yang kedua bundo baca Al-Quran, jangan sibuk mengejar-ngejar target. Alhamdulillah buya tahun kini kau boleh khatam Al-Quran 10 kali. Untuk bundo mau khatam Al-Quran karena mengumpulkan amal, mengumpulkan ibadah. Padahal tujuannya baca Al-Quran itu supaya kita tahu pesan Allah. Dibaca di Ustaz tadi dulu. Ajak soal tadi ngaji nak. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ajak soal tadi dulu. Lain tahu bunda artinya. Itu pesan Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa kepadanya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati, janganlah engkau kedahuluan mati, janganlah engkau mati dahulu, melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Itu artinya dipesankan oleh qari kita tadi. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa kepadanya. Janganlah engkau mati, jangan engkau mati dahulu. Hai bondo jaudah, janganlah kita dahuluan mati. Kalaupun kita mati, siapkanlah kematian kita dalam keadaan tunduk, dalam keadaan patuh, dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak Ustadz mewakili kerinduan Nambu saya, Ustadz Zainuddin Hamzah. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sama-sama kita dengar tadi tausiah dari Ustadz Saurani Ramadan di Kota Padang Adowo Keramat. Letaknya udah ke dari rumah si Maman. Selamat datang Pak Egi dan tamu yang terhormat. Moga senantiasa mendapat rahmat. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu kasadonyo, soalnya aku baru bergabung di KPK. Jadi orang familiar pengurus-pengurus di KPK. Baik, Mbak Udo, soalnya sholat zuhur dilanjutkan. Sholat dulu, baru habis sholat zuhur lanjut acara. Oke, baik. Untuk sementara kita isoma dulu, sholat dan makan. Setelah ini kita kembali lagi untuk melanjutkan acara pentasyakuran dan pelantikan Bundo Ikatan Keluarga Padang Kota tercinta. Dipersilakan Bapak sama Bundo untuk isoma terlebih dahulu. Di sana Saudara Minang TV sadanya telah berlangsung seremonial tasyakuran dan pengukuhan Bundo Kanduang IKA Kabupaten Kota, yang memang pada prinsipnya acara belum selesai 100% karena sudah memasuki azan zuhur. Maka di sana Saudara Minang TV kami langsung dari Asrama Haji Batam Center melaporkan kegiatan tasyakuran dan pengukuhan Bundo Kanduang Kabupaten Kota tersebut yang berlangsung cukup ceria, cukup meriah. Maka kami dari Call Crew Saudara Minang TV hanya bisa melaporkan sampai pelaksanaan sekarang saja. Demikian di sana Saudara Minang TV, kami All Crew Saudara Minang TV mohon izin undur diri dalam liputan khusus bersama Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Padang Kota Batam. Jika ada yang salah dari awal sampai akhir, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaro Minang TV, suaro urang awak.